jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Amin. Mari berikan tepuk tangan saudara-saudara bagi Tuhan yang dahsyat dalam setiap kehidupan saudara. Haleluya. Puji nama Tuhan semuanya. Shalom. Saudara, saya percaya kita ada hari ini saudara, kita datang beribadah bersama dengan keluarga kita, bersama dengan rekan kita saudara. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Amin saudara. Seringkali mungkin kita mengukur kebaikan Tuhan dengan hal yang besar saudara. Tapi maukah hari ini kita bersyukur akan kebaikan Tuhan mulai dari hal yang kecil saudara.
Sesimpel hari ini kita bisa bernafas, bangun pagi saudara. Kita bisa bernafas dengan keadaan yang baik. Saya percaya itu semua karena penyertaan Tuhan. Kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Hari ini saudara, apapun yang sedang kau jalani, apapun yang kau sedang alami saudara. Maukah di balik semuanya kita tetap melihat kebaikan Tuhan tidak pernah habis dalam setiap kehidupan kita. Yang percaya kasih tepuk tangan yang dahsyat untuk Tuhan kita saudara. Mari sama-sama kita berdoa saudara. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau baik, sangat baik dalam setiap kehidupan kami. Engkau tidak pernah gagal, Engkau tidak pernah salah dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Di tempat itu Tuhan Yesus kami siap bersyukur untuk apa yang Engkau perbuat dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap menyembah Tuhan sama-sama katakan. Amin. Terima kasih Tuhan. I love you Lord. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Sama-sama. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Mari sama-sama katakan. I love your voice. You have led me to the fire. In darkest night, you are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. suaramu nyatakan,
your goodness. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. And all I lay down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running out. Say your goodness is running out to me. Your goodness Your goodness is running out to me.
angkat tanganmu. Mari deklarasikan satu suara, katakan sama-sama. Glory, glory. Terpujilah nama Tuhan di tempat yang maha tinggi Tuhan. Satu alasan kami Tuhan kalau kami bisa bersorak-sorai sebab Tuhan bersama dengan kami. Kami percaya ada kuasa yang besar di balik pujian penyembahan kami Tuhan. Kami percaya ada nyanyian kemenangan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap bersorak-sorai bersuka kita sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Puji nama Tuhan, shalom. Lebih lagi shalom GBPRJ. Seberapa banyak di sini yang percaya ada kuasa dalam nama Tuhan? Melambaikan tanganmu, katakan amin. Mari sama-sama tepuk tangan buat Tuhan, come on. Hey. Mari sama-sama kita angkat pujian ini nyanyikan. God is fighting for us, God is on our side. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here.
katakan amin. Amin. Katakan amin. Tepuk tangan semua kamu. Mari sama-sama saudara katakan. Come on. Firman terangi jalanku, perisai manis setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Let's go! Di dalam nama Yesus Dia sumber pengharapan sepanjang hidupku. pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Dengan iman kami percaya Tuhan. Mari katakan semua. Kebenaran yang bebaskan, selalu berikan ku kekuatan. Hadapi segala tantangan. Sama-sama katakan semua. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Come on. Yesus Dia sumber pengharapan sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam nama-Nya Yesus Dia sumber pengharapan sepanjang hidupku. Katakan dengan iman, katakan doa. Pasti kemenangan bagiku selama-lamanya. Tepuk tangan bagi Tuhan semua. Kami percaya kemenangan terjadi. Katakan sama-sama. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam nama ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Katakan bersama-sama, katakan semua. Hanya amin. Hanya, yuk berdua, katakan sama-sama. Pasti bagiku sama-sama yuk. 1, 2, 3, say. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Nama Yesus. Nyatakan pasti bagiku selama-lamanya. Hanya
Tuhan. Di dalam nama Yesus ada kekuatan baru. Oleh kuasa nama Yesus kita dimenangkan. Indonesia menang menghadapi segala persoalan. Indonesia menang menghadapi segala roh pemecah belah bangsa ini terhadap anti NKRI. Indonesia menang terhadap segala roh kekacauan, segala LGBTQ, rancangannya dan segala sengatnya sudah digagalkan oleh kuasa nama Yesus. Kami percaya Tuhan, hari-hari ini akan terjadi pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di seluruh wilayah Indonesia, sehingga membuka pintu-pintu penginjilan terbuka, pintu-pintu pemulihan bangsa terbuka, pintu-pintu pertobatan terbuka. Kami percaya Indonesia akan lebih maju lagi karena Yesus yang memimpin bangsa ini. Kami terus berdoa untuk Bapak Presiden dan wakilnya Bapak Jokowi dan Ma'ruf Amin serta seluruh jajaran kabinet dan pemerintah saat ini. Tuhan, Engkau terus menuntun mereka untuk menyelesaikan program-program kerjanya di masa akhir jabatan ini. Tuhan juga terus menuntun dengan roh hikmat kebijaksanaan untuk menyelesaikan setiap persoalan bangsa yang terjadi. Kami percaya Tuhan, masa transisi pemerintahan yang baru akan berjalan aman, tertib dan damai. Sebab Tuhan sudah pegang kendali atas keamanan negeri ini. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat gembala sidang kami Pak Niko. Tuhan, terima kasih buat gembala yang peka akan suaramu. Kami terus berdoa mendukung pelayanan hamba-Mu. Kiranya pengurapan ilahi Allah terus mengalir dalam pelayanan dan penggembalaannya untuk membawa api Pentakosta ketiga, membuka pintu-pintu penginjilan di bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan, berkati kesehatannya. Tuhan memberikan perlindungan yang sempurna atas hamba-Mu dan keluarga besarnya. Kami juga terus berdoa buat gembala CK7 kami Dr. Yanto. Tuhan, Engkau mengurapi setiap pelayanan dan pengembalaan hamba-Mu di CK7. Tuhan, berikan mereka hamba-Mu kesehatan yang sempurna untuk menjadikan kami semua murid, umat yang layak di hadapan Tuhan, menjadikan kami semua terang Kristus yang berdampak bagi sekeliling kami. Berkati profesi hamba-Mu sebagai dokter spesialis, berkati kesehatan dan juga keluarga hamba-Mu senantiasa aman dalam perlindungan Tuhan. Sebab Tuhan yang menjadi penopang, penolong dan pendukung hamba-Mu senantiasa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk membawa generasi Yeremia di hadapan Tuhan. Bapak, kami berdoa Tuhan, kiranya Roh Kudus Allah menjamah setiap anak-anak muda di CK7, di bangsa-bangsa. Kami perkatakan bangkit dan jadi teranglah anak-anak muda di tempat ini. Jadilah hidup kudus, tidak kompromi terhadap dosa dan siap bergerak untuk menenangkan jiwa. Tuhan, akan kami melihat akan lahir generasi muda yang Engkau pimpin, Engkau tuntun menjadi penerobos, pemimpin-pemimpin masa depan yang berintegritas. Kasih Tuhan mengalir dalam kehidupannya dan bisa menjadi andalkan dalam segala perkara. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat seminar LGBTQ di akhir April ini Tuhan. Engkau mengurapi pembicara, Engkau juga memberkati seluruh peserta seminar yang ada Tuhan. Kiranya kami dibukakan, disingkapkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, sehingga setiap kami mampu menghadapi tipu daya iblis. Dan kami percaya setiap orang yang terikat, yang terbelenggu, Kau bebaskan, Kau beri kemenangan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Ini doa kami dan kami percaya Engkau sudah mendengar seruan doa kami. Kami percaya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Mari sama-sama katakan amin. Amin. Boleh silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji Tuhan, saya percaya semuanya bersukacita dan diberkati hari ini, amin. Kami rindu menyambut adakah yang baru pertama kali hadir di GBI PRJ ibadah ketiga, boleh lambaikan tangannya. Adakah yang baru pertama kali hadir? Oh, di kanan saya ada, puji Tuhan, shalom. Ada di kanan belakang. Puji nama Tuhan. Shalom, selamat datang, selamat beribadah di GBI PRJ. Bagi jemaat yang baru pertama kali hadir dapat mengisi form Titah Jiwa Baru dengan cara scan QR yang ada di depan layar. Dan setelah ibadah selesai dapat mengunjungi counter Jiwa Baru yang ada di depan ruang ibadah. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu Tuhan Yesus. Kita akan masuk dalam persembahan. Bagi Bapak Ibu yang masih membutuhkan amplop bisa angkat tangannya. Nanti para usher bisa datang memberikan amplopnya.
Nah, sambil menunggu ada beberapa pengumuman yang saya ingin sampaikan. Ada 3 pengumuman actually. Bapak Ibu Tuhan Yesus, kami gereja rindu untuk melihat jemaat-jemaat itu bertumbuh. Kami nggak mau menjadi gereja yang hanya menyiapkan tempat untuk ibadah di hari Minggu, tapi mau menjadi gereja yang benar-benar menjadi berkat bagi Bapak Ibu semuanya, termasuk dan terkhusus adalah untuk keluarga-keluarga. Ya. Ada 3 hal yang saya ingin sampaikan hari ini. Kita bicara mengenai retret. Boleh saya tahu berapa banyak Bapak Ibu yang menitipkan anaknya di lantai 9? Ada banyak? Bapak Ibu Tuhan Yesus, saya himbau untuk Bapak Ibu mendaftarkan anak-anak ikut retret tahun ini. Ya. Ini adalah retret pertama sejak pandemi kita lakukan kembali. Ya. Sebelum pandemi, pada saat kita buka retret selalu melebihi kuota. Dan tahun ini kita buka untuk setiap level seperti sekolah minggu, junior ataupun 316 itu hanya 400. 316 bahkan hanya 150 anak yang kita akan akomodir untuk retret. Karena retret ini terbuka untuk umum. Jadi banyak anak-anak dari luar pun mendaftar. Tapi yang kami rindukan adalah bagaimana justru jemaat-jemaat di sini itu kalian sudah mendaftar terlebih dahulu. Saya mau ceritakan 2 minggu yang lalu saat gembala kita Dr. Yanto mengurapi para panitia, kakak-kakak yang akan mengurusi retret. Kami sungguh terharu Bapak Ibu. Karena kami melihat bahwa mereka menyiapkan ini semua bukan asal-asalan, tapi mereka benar-benar bawa dalam doa. Kita lihat tema yang mereka bawa. Untuk anak-anak sekolah minggu temanya adalah to be the guardian of the fire. Bicara bagaimana anak-anak kita bangun menjadi penjaga api mezbah. Bagaimana kita bangun karakter berdoa di dalam anak-anak kita. Lalu pada saat kita mendengarkan apa yang menjadi persiapan dari junior, mereka bicara mengenai masterpiece. Mereka mengingatkan kepada anak-anak bahwa mereka adalah mahakaryanya Tuhan. Saat ini dengan pengaruh yang ada di dunia ini begitu mudah anak-anak kita itu dipengaruhi untuk hal-hal yang di luar daripada firman Tuhan. Tapi kita mau jagai mereka, mengingatkan mereka that they are the masterpiece of God. Bahwa mereka adalah mahakaryanya Tuhan. Dan untuk 316 yang berbahasa Inggris, tema yang mereka bawa adalah purify. Mereka mau mengingatkan anak-anak supaya mereka kembali memurnikan diri mereka. Ini adalah tema retret yang mereka siapkan untuk anak-anak kita semuanya. Don't miss the chance. Jangan kehilangan kesempatan ini. Bapak Ibu Tuhan Yesus, kalau ada anak-anak Bapak Ibu yang dititipkan di bawah di lantai 9, daftarkan mereka supaya mereka bisa ikut retret di tanggal 17 sampai dengan 19 Juni. Ya. Hal yang kedua yang saya ingin sampaikan, tadi kita sudah doakan bicara mengenai seminar LGBTQ. Faham ini dan kegerakan ini itu semakin masif. Tidak hanya di luar negeri, tapi sudah masuk ke dalam negeri. Kita mau memproteksi Bapak Ibu semuanya, khususnya anak-anak. Supaya kita punya pemahaman yang benar mengenai LGBTQ ini. Dari firman Tuhan dan bagaimana kita sebagai orang tua menjaga anak-anak kita. Daftarkan. Kami rindu untuk Bapak Ibu semuanya di sini bisa ikut mendaftar. Harganya cuma Rp35.000 sebagai pengganti makan siang. Tapi informasi yang kita dapatkan itu menjadi bekal untuk anak-anak kita. Amin. Yuk daftarkan Bapak Ibu. Di luar sana kita sudah siapkan counter untuk Bapak Ibu. Kalau nggak ngerti gimana cara daftarnya, di counter itu mereka bisa bantu Bapak Ibu. Dan yang ketiga Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus. Beberapa minggu terakhir ini kita sering melihat ya ada pengumuman mengenai DLA. That's Love Action. Ini adalah satu program baru yang dilakukan oleh bidang That's for Life Indonesia. Ini bidang di CK7 yang difokuskan untuk keluarga, terkhususnya adalah untuk para ayah. Kami rindu untuk ayah-ayah diperlengkapi. Hari ini kita launching untuk week yang pertama. That's Love Action itu adalah program yang very simple. Kita bicara mengenai bagaimana ayah melakukan kegiatan yang sangat sederhana, kegiatan kasih yang sangat sederhana. Contohnya minggu ini, yang mereka himbau untuk para ayah lakukan adalah, yuk kita peluk anak kita dan bilang, I love you. Hanya itu saja. Nah bagi Bapak Ibu yang mau lakukan itu, dan Bapak Ibu bisa post itu di Instagram, dengan di tag ke DFL CK7, kita akan undi di akhir periode. Kita siapkan hadiah-hadiah untuk Bapak Ibu yang berpartisipasi.
Di depan juga kita sudah siapkan counter bagi Bapak Ibu yang mau tahu lebih detail mengenai program ini. Kami rindu ayah khususnya sebagai kepala keluarga diperlengkapi di tempat ini. Kalau ibu-ibu, mama peluk anak bilang I love you mungkin mudah. Tapi masih banyak ayah yang canggung. Yuk kita lakukan bersama-sama. Kita ikut kompetisi ini. Kita ikut kompetisi ini sebagai kompetisi yang fun, ya. Tapi bisa berdampak buat keluarga kita semua. Amin. Kita tunggu ya. Daftarkan, follow IG-nya That's for Life Indonesia untuk CK7. Yuk sekarang kita akan masuk dalam persembahan. Boleh saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri semuanya. Kita masuk dalam doa ya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu. Terima kasih untuk pimpinan pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu yang telah Engkau curahkan bagi kami semua Tuhan. Dan saat ini di tangan kami adalah sebagian dari berkat-Mu yang kami kembalikan untuk pelebaran kerajaan-Mu. Kiranya berkat ini bisa menjadi persembahan yang indah bagi-Mu Tuhan. Dan kami percaya, kami juga akan menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Minggu tanggal 14 April 2024, pukul 7 dan 16.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Ruben Ong. Pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Robertus Purwadi SSPD. GBI PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Stefan J. Saputra SMTH. Ibadah raya disertai juga dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan 2PM Service. Sehubungan dengan libur nasional Hari Raya Idul Fitri pada hari Rabu dan Kamis tanggal 10 dan 11 April 2024, maka diinformasikan sebagai berikut. Doa Fajar, Bible Study, dan Kul diliburkan pada tanggal 8 sampai dengan 20 April 2024 dan aktif kembali pada hari Senin 22 April 2024. Kantor OTP CK7 diliburkan pada tanggal 8 sampai dengan 15 April 2024 dan aktif kembali pada hari Selasa 16 April 2024. Menara doa 24 jam tetap aktif seperti biasa. Unit pelayanan jemaat akan mengadakan penyerahan anak secara onsite pada hari Minggu 28 April 2024 pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyerahkan anak-anak harus segera mendaftarkan diri. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai dengan 21 April 2024 secara online via www.gbprj.org. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kantor sekretariat di depan setelah beribadah selesai. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBI PRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBI PRJ baik di Instagram, TikTok, Threads, Facebook, maupun Twitter. Sekian pengumuman pada hari ini, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita percaya bahwa kita punya Allah yang sangat mengetahui, sangat mengenal hidup setiap kita. Apapun perbuatan kita, baik, buruk, apapun masa lalu kita. Tapi Tuhan tetap menerima kita apa adanya. Bahkan Tuhan memilih kita sebagai anaknya. Sebab itu, mari sama-sama hari ini Bapak Ibu Saudara, kita mau nyatakan, kita mau janji di hadapan Tuhan. Kita mau bilang, kita mau setia. Karena Tuhan terlebih dahulu setia dalam hidup setiap kita, amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau sungguh baik ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami datang kepadamu Tuhan Yesus. Membawa hidup kami Tuhan. Kami mau nyatakan Tuhan Yesus. Kami mau setia sampai akhir hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih.
janji setiap kami, Tuhan Yesus. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku percaya
kasih Tuhan. Terima kasih karena kami percaya Tuhan bukan sekedar mencari orang yang mau dalam pelayanan, dalam pengiringan akan Tuhan, tapi Tuhan cari orang yang setia. Sebab setia itu Tuhan adalah harga mutlak di dalam pengiringan akan Engkau. Apapun yang terjadi, pergumulan kah itu, sakit penyakit kah itu, air mata kah itu, ancaman kah itu, sekali Yesus kami mau tetap berkata tetap Yesus. Sebab dia bukan saja berjanji tetapi dia menepati janji-janjinya. Di atas kayu kasar itu, di atas salib, di atas penderitaan itu, dia begitu menyayangi kami. Karena itu tolong kami supaya kami bukan sekedar buka mulut untuk bernyanyi, bukan sekedar buka mulut untuk berkhotbah, bukan sekedar mainkan tangan kaki mulut kami untuk memainkan musik, bukan sekedar bertepuk tangan untuk meninggikan Engkau, tetapi kami setia melakukan itu dengan penuh tanggung jawab. Sebab Tuhan yang memberikan kami itu setia adanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap dengan firman-Mu Tuhan. Tolong kami, tolong hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, segala kuasa kegelapan roh jahat dalam bentuk apapun yang coba mengintervensi kami ketika kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami berserah hati menolak, melumpuhkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap untuk dengar firman-Mu. Haleluya, katakan sama-sama. Amin, amin. Silakan duduk kembali, salam. Mari buka kitab kita, terus saya bacakan firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19 sampai 21. Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19 sampai 21. Alkitab berkata, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka. Dan berkata, damai sejahtera bagimu. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Terima kasih Tuhan. Hidup yang putus asa tak berarti. Jalan dengan tanpa harapan, lalu tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru. Dan kayu yang kasar mengubahkan jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku. Dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia pun menderu, ku tetap pegang salib itu. Ku yakin darah Yesus yang disalib
sangat ajaib dan agung. Hidupku sungguh-sungguh menjadi baru, dan ku tetap pada salib itu. Dan ku yakin darah Yesus yang suci. Terima kasih Tuhan sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu bahkan dunia pun menderu, ku tetap pegang salib itu. Ku tetap pegang salib itu. Ku tetap pada salib itu. Kalau bukan salib, saudara-saudara yang terkasih, Anda dan saya nggak berada di sini. Terima kasih teman-teman. Baru dikasih tahu lagunya tadi, udah bisa. Gimana kalau dikasih tahu 1 tahun yang lalu, lupa mereka saudara-saudara yang terkasih. Luar biasa teman-teman, anak-anak muda, udah ganteng, pintar, lagi main. Keterlaluan kalau calon-calon mertua nggak jadi, angkat mereka jadi menantu saudara-saudara yang terkasih. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, salib Tuhan adalah tanda saudara penghinaan. Tapi sekaligus bagi Yesus, bagi Anda dan saya, salib merupakan tanda kasih Tuhan Yesus kepada kita. Yesus melayani murid-murid 3,5 tahun, tidak lama. Siang malam hampir mereka selalu bersama-sama, dan sebelum mulai pelayanan, Yesus selalu saudara yang terkasih persiapkan diri, bangun pagi-pagi berdoa karena setiap hari merupakan peperangan dengan kuasa kegelapan. Yesus datang ke dalam dunia ini untuk merebut manusia dari tangan iblis yang sudah memporak-porandakan banyak hal dalam kehidupan manusia. Anda bisa cari saudara-saudara yang terkasih di perpustakaan-perpustakaan hebat yang besar, apakah itu di Cina, apakah itu di Rusia, apakah itu di Inggris, saudara, perpustakaan besar itu Anda cari adakah buku yang berkata aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada kecuali Yesus, karena memang hanya darah Yesus yang bisa menyelamatkan saudara dan saya. Tetapi menuju ke sana adalah sesuatu yang tidak mudah, tidak gampang Bapak Ibu. Saya baru pulang dari Kalimantan. 1 minggu saudara-saudara, 5 hari saya ada di sana. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dari Pontianak saya naik kendaraan dengan mobil sekitar 8 jam. Nyebrang Kali Kapuas kurang lebih 20 menit. Lalu naik mobil 2 jam. Dan sisanya naik motor 1 jam. Itu rally Paris Dakar kalah saudara-saudara yang terkasih. Bapak Ibu ini sepeda motor, Bapak Ibu naik, yang bonceng saya itu kakinya nggak pernah di atas tempat menaruh kakinya saudara di motor. Tapi kakinya selalu turun. Kalau mau jatuh ke kiri, kaki kirinya dia turun. Kalau mau jatuh ke kanan, kaki kanannya dia turun. Kalau saudara yang terkasih licin, roda belakang ke kanan dia dan begini saudara. Bisa berbalik arah saudara yang terkasih. Luar biasa. Dan yang paling mengerikan ketika naik di sebuah gunung batu, itu sepertinya saudara yang terkasih, saya lihat mati nih, kita terbalik ini. Itu seperti tegak lurus, saya bilang dulu bisa loncat sekarang. Wah, kalau sekarang Anda lihat saya jalan juga kan tidak gagah seperti dulu. Dulu seperti foto model, sekarang seperti model foto saudara-saudara yang terkasih. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya bilang sama pendetanya, saya turun Pak. Dan saya turun jalan kaki. Rasanya saya mau jalan, tapi dia bilang sebentar lagi. Sebentar laginya dia orang desa itu setengah jam
Bapak Ibu yang terkasih. Kok nggak nyampe-nyampe? Lalu saya mulai bilang, oh pendeta ini kan saya udah bilang saya nggak boleh capek-capek. Kalau saya naik motor udah nggak terlalu kuat karena kaki kiri saya belum kuat. Kadang-kadang kaki kiri saya jatuh sendiri, saya angkat lagi, jatuh lagi, saya angkat lagi saudara. Tetapi kalau saya turun nggak nyampe saudara yang terkasih. Nggak, karena itu saya bilang ini pendeta apa nggak ngerti. Rasa-rasa saya bilang Pak Pendeta saya balik aja. Saya pulang aja. Udahlah nggak usah teruslah. KKR Bapak yang pimpin aja. Tapi saya mau khotbah tentang penderitaan Yesus. Saya mau khotbah tentang Jumat Agung. Saya mau khotbah tentang Paskah. Wih, bisa saudara yang terkasih. Anda kaget kan saudara yang terkasih. Saya bisa loh loncat dari sini ke bawah bisa. Bisa. Saudara percaya saya bisa? Saudara keterlaluan, saudara yang terkasih, membiarkan saya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu waktu ke sana ternyata mobil itu nggak bisa masuk karena mobil yang beratnya 4 ton, mobil yang biasa angkat kelapa sawit, saudara yang terkasih, itu dipakai. Tapi dia nggak bisa lewati karena ada kali-kali kecil di mana jembatan-jembatan atau kayu yang dibuat hanya khusus untuk motor aja. Pendetanya tidak survei, saudara yang terkasih. Dia pikir kalau motor bisa lewat, mobil bisa lewat. Saudara, dia nggak tahu itu mobil berat. Sehingga akhirnya saudara nyampe lah di kampung itu. Begitu nyampe kita tidur siang hari, saya istirahat, coba istirahat karena malamnya mau KKR. Nggak bisa tidur, panas sekali saudara. Dari atas seng nggak ada plafonnya saudara-saudara yang terkasih. Jadi seng menembusi di bawah, kasurnya panas. Jadi dari bawah panas, dari atas panas. Komplit lah untuk cari keringat saudara-saudara yang terkasih. Akhirnya saya bilang sama gembalanya, Pak saya nggak usah di kamar ini tertutup panas. Saya tidur di luar aja di ruang tamu. Itu kan ada semen lalu ada plastik. Saya di situ aja taruh bantal. Oh iya Pak Pendeta bilang nanti saya tolong Bapak. Saya juga tidur dengan Bapak sama-sama di luar. Jadi saudara yang terkasih mungkin dia pikir ini orang kota kok nggak biasa tidur di kasur. Saya tidur dan saya pikir aduh ini panas. Tiba-tiba hujan besar jadi dingin. Puji Tuhan. Puji Tuhan saudara. Besoknya mau tidur malam hujan besar. Dingin. Tapi saya ingat oh iya. Kan mau naik motor pulangnya. Wah berarti pendetanya bilang tenang Pak Henry. Sudah ada mobil, tidak ikut jalan yang kemarin, tapi saya nggak tahu ternyata perusahaan bilang bisa jalannya memutar, jadi Bapak aman. Besok Bapak mau pulang jam berapa? Kami bilang jam 2, jam 1 aja saya bilang. Karena itu kemudian dia telepon pagi-pagi, Pak hari ini jam 1 ya Pak, nanti jemput pendeta jam 1. Saudara-saudara yang terkasih kita tunggu sampai jam 3 mobilnya nggak datang. Dia pergi telepon lagi, kalau telepon mesti jalan kaki naik ke gunung setengah jam. Jadi dia jalan kaki naik ke gunung, Pak. Itu pendeta sudah tunggu kok nggak datang-datang. Loh, bukan hari Minggu. Hari Minggu kan Paskanya. Bukan hari ini Pak, bukan Minggu. Masih 2 hari lagi hari Minggu. Kita selesai hari ini. Pendetanya mesti pulang. Wah nggak bisa, sopirnya nggak ada Pak. Sopirnya ada tugas lain. Anda tahu naik apa lagi? Naik motor lagi saudara. Tapi kan saya baru habis khotbah tentang penyaliban. Saya baru khotbah tentang Jumat Agung. Saya baru khotbah tentang 7 perkataan di atas kayu salib. Karena itu saya paksa diri saya. Bisa, ini belum seberapa dengan Yesus. Maju terus. Dan betul yang bawa motor itu memang betul-betul mantap. Saudara yang terkasih itu ada papan yang cukup hanya untuk 1 ban motor. Dia naik di situ, mati nih. Kalau jatuh mati nih. Saudara. Enggak jatuh saudara yang terkasih. Kalau jatuh kan kesaksiannya lebih mantap lagi itu saudara. Cuma enggak jatuh Bapak Ibu yang terkasih. Dan saya bilang ini orang luar biasa. Pantas desa ini nggak maju. Saudara tahu bagaimana duduk di kursinya? Bukan kursi, itu bangku. Bangkunya seperti apa? Cuma papan yang dipakukan di atas kusen yang panjang. Lalu papan dipaku sini. Anda duduk di situ tanpa ada sandaran. Jadi dijamin kalau Anda ngantuk nggak usah lama-lama, nggak 3 menit Anda jatuh ke belakang saudara. Karena nggak ada sandarannya. Saya bilang hebat banget ini. Gereja luar biasa. Orang desa itu loh, mereka nggak cengeng saudara. Kita kan AC nggak dingin sedikit, ini kok dingin banget. Kan nggak dingin ini AC. Kalau sudah kering, ini kok dingin banget AC-nya. Apa nggak ngerti orang di gereja? Kita terlalu banyak protes saudara yang terkasih ya. Bapak Ibu kalau orang yang banyak protes menurut saya, orang ini nggak bisa diselesaikan dengan doa dan puasa. Doa dan pukulan sekali-sekali saudara yang terkasih. Supaya nyadar Bapak Ibu bahwa ada banyak orang di tempat lain yang ibadahnya lebih sulit dari kita Pak. Wah ibadah di sini enak banget Bapak Ibu yang terkasih. Enak sekali. Karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kalau kita mulai banyak ngeluh, belajar sama Yesus. Lihat sama Yesus. 3,5 tahun dia melayani. Gak buat keonaran apa-apa. Tidak mengumpulkan rakyat untuk mengkup pemerintahan.
tidak menjelek-jelekan tokoh agama. Yesus hanya bicara tentang kebenaran, dan ketika kebenaran itu muncul, yang tidak benar menjadi kelihatan. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, hidup saja dalam kebenaran. Gak usah jelek-jelekin orang. Saudara yang terkasih, ada orang bilang waktu dulu mesti zaman SMS. Orang SMS sama saya, Pak Henry, kalau orang bilang Bapak suka marah, sabar aja. Kalau orang bilang Bapak pelit, doakan saja. Tapi kalau orang bilang Bapak ganteng, lapor polisi. Karena itu bohong. Kurang ajar saudara-saudara yang terkasih. Bapak Ibu yang terkasih, saya mau bilang terserah orang mau bilang apa. Nanti saya akan bicara tentang kita ini utusan Kristus. Saudara, indah sekali, karena itu saya pergi ke sana dan pulang. Wah, saya bersuka cita. Sebentar malam jam 2 saya terbang lagi. Bukan saya, pesawat menerbangkan saya. Saudara, ke Palu Bapak Ibu yang terkasih. Besok nyampe jam 6 pagi. Lalu siang dengan Susi Air yang cuma 6 orang itu pergi ke Poso saudara. Nah, pesawat sekecil itu biasanya kalau jatuh pemerintah gak cari. Karena cuma 6 orang. Ngapain lah saudara yang terkasih. Tapi Bapak Ibu yang terkasih, dari Poso itu lalu naik mobil lagi ke Tentena. Kurang lebih 2-3 jam saudara. Dan di sana anak-anak muda akan kumpul dan ada KKR di sana. Wah, Bapak Ibu yang terkasih, saya mau bilang begini, terima kasih Tuhan Yesus karena kebangkitan-Mu membuat saya berani untuk hidup dalam situasi dan keadaan seperti apapun juga. Sebab saudara, Tuhan gak pernah menyerah. Bayangkan kalau Tuhan nyerah. Waktu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, waktu dia diadili, lalu dia berkata, bukan saya, ini murid-murid saya, ini yang 12 orang ini yang maksa-maksa saya. Bayangkan saudara, tapi Yesus maju, 6 kali diadili, 3 kali pengadilan agama, 3 kali pengadilan pemerintah, nggak didapat kesalahannya. Sampai kemudian Pilatus berkata, darah orang benar ini tidak tertanggung atas aku. Kalau saya ada di situ, saya bilang, Pilatus, kalau Yesus nggak salah, bebaskan dia. Lalu Pilatus bilang, anak muda, lihat di depan itu banyak orang, itu udah bawa golok, bawa pentungan, bahaya gue. Ya karena itu dia tampilkan Barabas. Siapa yang kamu pilih untuk dibebaskan? Barabas atau Yesus? Dan orang banyak berkata, bebaskan Barabas dan salibkan Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, lalu perjalanan arak-arakan penyaliban Tuhan itu dimulai. Yesus saudara yang terkasih dipaksa untuk memikul salib berat itu. Lalu kemudian sambil kemudian dihantam, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dipukul, dicemeti, diludahin saudara, dimaki. Saudara-saudara yang terkasih diinjak, ditendang. Bapak Ibu karena semalam-malaman dia tidak tidur. Ditambah dengan logam tajam yang menancap di tubuhnya. Dan ketika ditarik membuat luka menganga di sana sini dari tubuhnya. Karena itu darah banyak keluar dan akhirnya dia lemas, jatuh terjerembab, nggak bisa buat apa-apa lagi. Simon Kirene yang mau merayakan Paskah di Yerusalem, pembebasan orang Israel dari Mesir, saudara, lalu kemudian dia dipaksa untuk memikul salib. Tapi penderitaan Yesus sudah selesai? Belum, saudara yang terkasih. Terus saudara dia jalan di samping salib itu dengan terus dipukul dan sampai di bukit Golgota itu dia dibaringkan di atas kayu kasar itu. Tangan kirinya ditarik lalu dipaku, tangan kanannya ditarik lalu dipaku, kakinya ditarik disilangkan lalu dipaku, kepalanya dipakaikan mahkota berduri, bukan tanda penghargaan tapi tanda penghinaan. Waktu dia ada di atas kayu salib, lambungnya ditusuk, dan dengar baik-baik, setiap kali dia bernafas darah keluar dari tangan, lambung, kepala dan kakinya. Saya mau bertanya, adakah seorang bapa di dunia ini yang punya kuasa tapi membiarkan anaknya bernafaskan darah? Tidak ada. Tetapi mengapa Bapa kita di sorga membiarkan anaknya bernafaskan darah? Karena dia sangat mengasihi saudara dan saya. Kalau bukan kasih, si pendek ini gak berdiri di depan. Kalau bukan kasih saudara yang terkasih, orang yang hitam ini gak bisa ngomong di sini. Kalau bukan kasih Yesus, dari sisi mana saja yang gak menarik ini, gak mungkin dikasih kesempatan untuk melayani. Tapi saya tahu semua ini karena kasih Yesus kepada saya. Makanya saya pergi kemana-mana melayani dengan kasih Tuhan. Kadang-kadang ada gereja-gereja kecil yang undang saya, kasih amplop saya balikin lagi. Di sini kagak, gede. Bapak Ibu yang terkasih, tapi berdosalah saya kalau saya pelayanan atas nama fasilitas. Berdosalah saya kalau saya pelayanan atas nama uang. Saya pernah di CK7 di Kebun Jeruk punya jadwal. Tapi kemudian saya diminta ke desa di Larantuka saudara yang terkasih.
pelayanan di sana. Bapak Ibu, sebuah gereja GBI kecil. Lalu saya minta izin, saya membuat jadwal, saya bilang maaf. Saya memang sudah bilang iya, tapi izinkan saya pergi ke Larantuka. Karena saya udah sering khotbah di sini. Larantuka saya belum pernah. Kenapa? Hitung-hitungan secara ini rugi banyak saya, saudara yang terkasih. Anda ngerti ya, padahal saya cuma garuk telinga, Anda ngerti saudara. Hebat sekali saudara yang terkasih. Tapi ini bukan masalah untung rugi. Ini bukan masalah fasilitas. Tapi masalah hati yang berkobar-kobar kepada Yesus. Karena kasihnya sudah mengubah saya, sudah mengubah saudara, sudah menolong kita semua. Keterlaluan kalau kita hitung-hitungan sama Yesus. Melayani dia dengan habis-habisan. Saya bilang sama Tuhan, saya di kursi roda saja sudah khotbah. Apalagi sudah jalan begini. Tuhan utus saya kemana saya pergi. Kemana saja saya pergi. Tuhan mengutus ke luar negeri, ayo Tuhan. Ke dalam negeri, ke desa terpelosok yang belum diinjak manusia. Saya nggak ke sana karena nggak ada orang. Saudara-saudara yang terkasih. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tapi maksud saya kemana saja. Yesaya 6 ayat 8 adalah ayat panggilan saya. Dalam sebuah retreat di Solo, anak-anak muda ketika dibacakan Yesaya berkata, inilah saya, utuslah saya. Di situ saya buka hati, saya bilang, ini saya Tuhan, utuslah saya. Saya gak mau tes di perguruan-perguruan tinggi. Karena saya jurusan IPA, bukan karena pintar, tapi karena musuhan sama guru IPS-nya. Sehingga wakil kepala sekolah memindahkan saya ke IPA. Kalau ulangan fisika kimia saya dapat 6. Itu sudah hasil kerja keras. Artinya injak kaki teman saya kiri dan kanan. Keras-keras supaya dia bagi jawabannya saudara. Jadi kalau saya ikut tes itu saudara. Itu cuma nyumbang negara aja. Karena itu dalam sebuah retreat saya angkat tangan. Utuslah saya Tuhan. Dan saya memutuskan untuk melayani dia sepenuh waktu. Saya punya 2 anak yang ada di depan, saudara-saudara yang terkasih. Dulu kasih sekolah mereka yang satu di swasta, satu di negeri. Karena gak punya uang untuk dua-dua di swasta. Yang besar yang perempuan, yang kecil yang laki-laki. Yang besar pertama kami kasih sekolah di sekolah swasta, yang kecil di sekolah negeri. Kami bilang namanya Ricardo, Ido kami panggil. Kelas 1 di sini dulu ya, nanti naik kelas 2 papa mama pindahin. Gak ada duit, tetap di situ. Nanti naik kelas 3 tahun depan papa mama pindah, belum ada duit tetap di situ. Sampai dia tamat SD negeri saudara. Baru SMP-nya pindah ke sekolah swasta. Karena gak ada uang Bapak Ibu yang terkasih. Tapi saya percaya Tuhan gak tinggalkan kami. Kami cicil rumah. 1 bulan 750 gaji 1 juta dari gereja persembahannya. Krisis ekonomi tahun 97-98. Cicil rumah jadi 1,5. Gaji tetap 1 juta. Kagak bisa bayar rumah saudara yang terkasih. Bunga berbunga punya hutang 40 juta. Gak bisa bayar, saya ke kepala cabang banknya. Saya bilang Pak izinkan kami 2 minggu lagi ya. Kami lagi cari rumah, kami mau pindah. Oh Bapak mau pindah kemana? Saya nggak tahu, mau pindah ke Pondok Gede tapi harus indah atau ke Pondok Indah tapi harus gede. Karena untuk apa di Pondok Gede tapi nggak indah dan untuk apa di Pondok Indah tapi nggak gede, saudara yang terkasih. Bapak Ibu yang terkasih, pendeta bilang Pak di sini aja Pak, bukankah Bapak pernah khotbah? Saya khotbah apa? Bapak bilang bagi Allah tidak ada yang mustahil. Betul Pak, tapi sekarang utangnya 40 juta Pak, saya nggak bisa bayar. Lalu saudara dulu saya suka MC perkawinan sambil nyanyi, itu duitnya lebih besar dari pengkhotbah. Saudara-saudara yang terkasih, MC perkawinan itu gampang banget, tinggal orang kasih kode dari depan. Saudara mari kita berdiri di sekitar karpet merah, karena 2 orang yang paling berbahagia sebentar akan memasuki ke dalam ruangan. Tepuk tangan, semua orang tepuk. Kita suruh apa orang ikut, enak banget saudara yang terkasih. Acaranya gampang, saya tinggal mereka pelaminan. Saudara kita akan doa ucapan syukur dan salaman dulu kan 2 kali, sekarang enggak, cuma 1 kali salaman. Anda mau salaman sesudah makan atau sebelum makan, udah salaman. Habis itu sudah dikasih duitnya, selesai saudara. Saya MC 1 kali saya bilang puji Tuhan di daerah Selipi di 1 hotel, mantap ini. Berarti cicilannya bisa, bunga berbunganya bisa dibayar saudara yang terkasih. Anda tahu waktu itu ada pertempuran di Ketapang, orang-orang hitam dicari karena waktu saya ngaca hitam apa enggak ya, hitam juga saudara yang terkasih. Hari itu dicari sehingga Bapak Ibu waktu undangan datang enggak ada orang, artinya undangan enggak ada yang datang, yang kumpul cuma keluarga sekitar 100 orang lebih. Lalu mereka bilang Pak Henry minta
maaf, acara perkawinan, acara resepsinya nggak jadi. Dalam hati, mati, hilang lagi duitnya saudara yang terkasih. Dan saya pulang naik motor, melayanglah saudara yang terkasih cicilan itu. Tapi 3 hari kemudian mereka telepon, Pak Henry bisa tolong WA nomor rekeningnya. Loh, untuk apa? Kan untuk kan acaranya nggak jadi, nggak apa-apa Pak, karena kita udah rapat beberapa kali dan Bapak juga udah datang, jadi kita tetap kirim. Mana ada di dunia ini Anda MC perkawinan tidak tidak jadi acaranya lalu ditransfer, kecuali Tuhan yang gerakan orang saudara. Aduh, saya dengan istri ini ulang tahun cuma beda 1 hari. Dia tanggal 5, saya tanggal 6. Nggak usah bilang bulannya ya, nanti terlalu banyak kado yang dikasih ke rumah saya saudara yang terkasih. Jadi kita kadang-kadang kita suka pergi liburan berdua. Anak-anak seringkali tinggal dengan mertua. Karena mertua itu salah satu tugasnya menjaga cucu-cucu anak dan menantunya, kira-kira gitu. Saudara yang terkasih, lalu kita 2 hari di sebuah hotel di daerah Karawaci. Begitu mau pulang saya minta bilnya. Kaget sekali karena potongannya besar sekali. Saya tanya kepada kasirnya, ini ada acara khusus apa ini? Kok dapat benefitnya banyak sekali? Tiba-tiba dari pintu belakang kasir itu keluar seorang anak wanita muda. Dia berkata, Bang, itu fasilitasku. Loh, kamu siapa? Aku Nova, Bang. Loh, saya kenal kamu dari mana? Dulu waktu aku masih remaja, abang khotbah di gereja kami. Abang tantang orang bertobat. Saya maju ke depan, terima Tuhan Yesus. Jadi hitung-hitung itu perpuluhanku katanya. Oh, terima kasih, saya bilang dalam hati saya, mana perpuluhan yang lain. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, maksud saya begini, saya mau ingin Anda buka mata hatimu bahwa Yesus itu saudara, dia pasti jaga Anda terlalu kecil untuk namanya saudara yang terkasih makan hidup bagi anak-anakmu sekolah, terlalu kecil bagi Yesus, asalkan Anda kerja keras ya. Jangan Anda bilang, pokoknya saya doa terus. Saya di kamar terus, gak mau keluar-keluar. Saya percaya Yesus akan tolong saya. 1 minggu, 2 minggu Anda masih kuat, 1 bulan orang ketemu Anda mati dalam kesuksesan saudara-saudara yang terkasih. No, manusia harus kerja. Saudara yang terkasih, hukumnya siapa yang gak kerja gak boleh makan. Karena itu saudara yang terkasih harus kita giat. Yesus saudara yang terkasih ketika dia tergantung di atas kayu salib itu. Ini yang dia katakan, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Luar biasa yang namanya Yesus itu. Dia bukan saja saudara yang terkasih bicara tentang kasih, tentang pengampunan. Tapi dia mengampuni, dia mengasihi. Itu Yesus saudara, karena itu anak-anak Tuhan harus mengasihi. Orang Kristen itu kuatnya di sini saudara. Hukum yang utama itu kasihlah Tuhan Allahmu, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kalau saya bicara di 1-2 perusahaan, saya jadi motivator. Ada 4 langkah saya bilang kalau mau sukses. Yang pertama cinta Tuhan. Yang kedua cinta diri sendiri. Yang ketiga cinta sesamamu. Yang keempat cinta pekerjaanmu. Lalu orang bilang, loh, cinta Tuhan yang kedua kok cinta sesamamu? Oh, hukum itu jelas berkata, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi sebelum mengasihi orang, pasti Anda mengasihi diri sendiri. Lalu kemudian cintailah pekerjaanmu. Saudara, saya pernah tinggal dengan orang Tionghoa, jadi saya belajar 2 hal dari orang Tionghoa. Rajin sama jujur. Kalau Anda rajin walaupun Anda ada agak bodoh-bodoh dikit, saya nggak lihat Anda ya. Agak bodoh-bodoh sedikit saudara, tetap disayang saudara. Benar, kalau Anda rajin, Anda sedikit bego-bego saudara yang terkasih. Orang tetap sayang saudara, benar. Teman saya dia di Kejaksaan, dia kerja di Kejaksaan di Banten saudara yang terkasih. Dulu dia bilang dia di sebuah daerah timur, saya nggak usah bilang nama daerah ini saudara yang terkasih. Office boy-nya itu agak menarik gitu, dia bilang. Kalau kita ngomong sama office boy-nya harus jelas. Satu kali dia bilang dia masih ngerokok, dia bilang sama office boy-nya, coba kamu beli rokok di depan situ, warung depan itu. Kan di kampung kelihatan kan, itu warung depan itu. Dia pergi ke sana, dia balik lagi, Pak rokok nggak ada di warung itu. Nah warung sebelahnya, Bapak tidak suruh, Bapak cuma suruh yang di sebelah. Nah kalau di situ nggak ada yang di sebelahnya. Ini office boy saudara yang dan dia kemudian pun, nah begitu office boy-nya harus jelas. Satu kali jaksa ini cerita dia mau makan, mereka mau makan. Lalu dia bertanya office boy, coba kamu hitung di kantor ini ada ruangan ini ada berapa orang? Ada 10. Kamu beli nasi bungkus. Lalu dibelilah nasi bungkus. Lalu kemudian mereka berdoa. Begitu selesai berdoa dibuka, cuma nasinya saja. Lalu ditanya mana lauknya? Bapak cuma bilang nasi bungkus. Nah orang begini walaupun dia bodoh-bodoh dikit saudara, tetapi kalau dia jujur dia baik, lama-lama dia pintar. Cuma kalau dia pintar kita atasannya stroke saudara yang terkasih. Stroke saudara, karena mikir orang ini. Tapi karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ayo rajin, learning by doing. Saya percaya kalau kita mulai sesuatu. Saudara, saya umur sudah 63, tapi tiap hari saya masih di rumah masih makin vocalizing saudara yang terkasih. Saya masih belajar nada dan saya masih nyanyi, masih latihan supaya apa? Terjaga dengan baik suara saya. Walaupun suara saya nggak bisa tinggi seperti dulu lagi, saudara, tapi saya berusaha supaya beri yang terbaik untuk Tuhan. Nah kita semua kalau
kalau kerjanya profesional, kita disayang sama Tuhan. Anak Tuhan harus rajin. Karena saya pergi ke desa, saya ke desa. 2 hari yang lalu jam 5 pagi dari sebuah bank plat merah, saudara yang terkasih. Telepon saya, Pak Henry, kami mau ajak Bapak ke Israel. Ada orang pengen ke Israel, saya diajak. Bulan Mei Pak, saya tolak. Sebab apa? September juga masih ada. Karena bulan Mei saya sudah penuh jadwalnya. Saya bilang di September, iya jadi September Bapak dampingi kami. Kata mereka, nggak tahu jadi apa enggak. Pokoknya kasih tahu dulu. Tapi Bapak Ibu yang terkasih, maksud saya begini. Tuhan punya kasih itu nggak terbatas. Kasihnya dia itu nggak lihat karena Anda dan saya lihat situasi kondisi ini paling susah. Secara hitung-hitungan ini nggak cowan ini. Begini-begini banyak rugi dan no. Tuhan punya perhitungan ekonomi tersendiri. Dan kalau ada cinta dia, Anda bersungguh-sungguh kepada dia, Anda betul-betul melayani dia. Nggak usah jadi pendeta semua, nggak usah. Sebab kalau pengusaha jadi pendeta, guru jadi pendeta, pejabat jadi pendeta, pemusik jadi pendeta jadi apa? Jadi banyak, saudara jadi banyak. Jangan. Kalau jadi banyak kita beribut semua saudara-saudara yang terkasih. Udah sedikit pendeta ribut, apalagi banyak saudara yang terkasih. Karena itu saya berdoa supaya kita menjadi dokter-dokter yang cinta Tuhan, pengusaha-pengusaha yang cinta Tuhan. Sudah anak mahasiswa yang cinta Tuhan. Mari kita bersama-sama bergandengan tangan untuk melayani Tuhan. Tuhan berkata begini, damai sejahtera bagimu. Kenapa? Karena mereka takut. Di mana hadirnya Tuhan ada ketenangan dalam hidup kita. Begitu makan tahu masuk dia jadi tetap tahu, saudara yang terkasih. Bapak Ibu yang terkasih, saya percaya saudara yang saya kasih, kita dalam pelayanan kita bisa tidak sempurna. Tapi Yesus selalu tahu dan dia terus menyempurnakan kita. Saya ketemu dengan banyak penyanyi-penyanyi. Ada beberapa lah penyanyi saudara yang terkasih. Beberapa pimpin pujian yang kadang-kadang saya dengar suaranya. Kadang-kadang saya suka begitu dan seterusnya. Tapi Bapak Ibu mereka bisa dipakai oleh Tuhan. Bisa. Ada pemain musik di satu tempat, bukan di sini. Di sini hebat-hebat semua. Di sini saudara yang terkasih, bukan jari yang cari akord yang cari jarinya. Saking jagonya saudara. Di daerah kota ada satu pujian, nyanyi mau persiapan firman Tuhan. Sampai sudah selesai pujian, akordnya belum dapat saudara. Aduh saya bilang pusing Bapak Ibu yang terkasih. Tapi gereja itu masih tetap ada. Pemusiknya sekarang udah lebih bagus mainnya. Bapak Ibu yang terkasih, jadi kita apa adanya datang sama Tuhan. Tetapi yang penting juga ada ketenangan, ada damai sejahtera dalam hidup kita. Melayani dengan kedamaian, rumah tangga yang penuh dengan kedamaian itu mahal Pak, mahal Bu. Anak-anak saya tiap hari saya peluk mereka. Anak yang besar itu saya nggak bisa cium dia kecuali dia nunduk, saudara yang terkasih. Anak yang kecil ini, yang laki-laki, karena dia lebih tinggi dari saya. Kadang-kadang saya bilang apa kabar orang atas? Baik orang bawah kata dia. Saudara-saudara yang terkasih. Tetapi iya betul tadi yang diumumkan itu. Ya kita bapak-bapak peluk. Saya tiap hari peluk mereka. Cium mereka. Doain mereka Bapak Ibu yang terkasih. Karena saya tahu anak-anak ini mereka juga bisa jadi hebat. Bahkan lebih hebat dari kita. Kadang-kadang kita orang tua bilang tahu apa kamu? Masih anak-anak. Dengar. Orang tua tidak bisa meneruskan apa-apa tanpa anak muda. Nah, anak muda tidak bisa memulai sesuatu tanpa orang tua. Jadi 2 generasi ini punya kekuatan yang luar biasa. Karena itu saudara yang terkasih, ajarkan anak-anak kita dengan baik. Damai di dalam rumah. Berdoa supaya anak-anak gak mau keluar rumah. Mereka mau dalam rumah karena di rumah ada bapa mereka. Yang cinta Tuhan. Tapi saling cinta dengan mamanya. Anak-anak betah. Sehingga kalau laki-laki ditanya kamu mau seperti saya. Saya seperti papa. Karena papa melindungi mama. Kalau anak perempuan tanya, anak ditanya sama mamanya. Kamu pengen seperti mama. Karena mama rajin banget di rumah. Mama gak pernah tuh kalau papa pulang kantor langsung mama cari dompet. Enggak. Mama siapkan air, minum kue. Papa duduk dan aku mau seperti mama. Wah Bapak Ibu. Jangan sampai anak seperti apa. Aku mau seperti anak laki-laki. Kamu mau seperti apa? Seperti mama aku mau. Saya pernah pelayanan. Ini pemimpin pujian. Saya nggak tahu, saya cuma diajak. Jadi ada 2 pendeta, 1 pemimpin pujian, 1 pemain piano di sebuah desa, di sebuah daerah saudara. Waktu tidur di sebuah hotel kecil pagi-pagi, itu pendeta yang ajak dia tanya, Pak Henry nggak apa-apa tadi malam? Maksudnya? Saya bilang, ternyata dia itu penganut yang tadi diumumkan itu. Saudara yang saya bilang kalau dia sentuh saya selesai. Saya bilang saudara yang terkasih, enak aja Bapak Ibu yang terkasih. Tapi mereka perlu ditolong. Waktu saya di Sydney, saudara yang terkasih, ada teman lagi main piano, lalu saya nyanyi lagu-lagu. Ada satu bapak, tinggi besar, orang Indonesia saya nggak usah kasih tahu sukunya.
Dia pisah sama ibunya karena dia penganut itu yang tadi diumumkan. Lalu saya lagi nyanyi, saudara yang terkasih duduk di sebelah pemain piano itu. Temen dia, ih Pak Henry bagus ya. Tangannya, ini laki-laki Pak, laki-laki tinggi besar. Dia bilang Pak Henry bagus ya nyanyinya. Tangannya tidak diam, dengar. Bagus ya, lalu dia mulai main. Sep, diangkat lagi, sep. Dia angkat lagi, sep. Yang punya rumah gampar, pendeta lo garap juga katanya. Yo, itu serius loh, itu serius. Karena itu apa yang tadi disampaikan saudara yang terkasih, doakan. Supaya anak-anak kita jangan sampai begitu. Kasihan. Nggak ada damainya. Allah menciptakan cuma Adam dan Hawa. Allah menciptakan dua orang itu. Karena itu kita mesti tegas sebagai gereja. Bapak Ibu yang terkasih. Mereka bilang sama saya begini di Sydney. Karena Anda tahu tiap tahun ada pawai saudara-saudara yang terkasih di satu tempat. Bahkan ada pendeta yang pawai. Pakai baju pendeta. Mereka bilang kasih itu kan seperti apa? Yang nama kasih itu bisa bapak sama ibu, bisa juga katanya laki-laki dengan perempuan dan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Lalu saya tanya, atas nama apa? Atas nama kasih. Mau enggak? Mau enggak? Ya kamu bapak sama anakmu perempuan mau enggak? Oh jangan, katanya atas nama kasih. Karena itu saudara-saudara yang terkasih saya bilang begini, enggak. Kasih yang Tuhan maksudkan itu bukan begitu. Oh Yonatan dan Daud itu enggak beda. Itu enggak bicara ke sana saudara-saudara yang terkasih. Ada orang yang salah kutip Bapak Ibu yang terkasih. Oh enggak. Bapak Ibu itu Yohanes sama Yesus dekat banget. Oh enggak beda. Yohanes enggak pernah ada praktik dengan Yesus yang begitu-begituan saudara yang terkasih. Karena itu saya percaya laki-laki sejati dan wanita setia kalau ketemu di dalam Tuhan mantap Bapak Ibu. Istri saya orang Sunda, saya orang Maluku, sifatnya beda banget. Tapi dalam Tuhan. Dulu saudara yang terkasih, saya sesuatu bereaksi cepat. Istri saya dulu suka nangis. Saya minta maaf saudara yang terkasih. Jadi suami istri itu saya percaya. Dalam waktu kita diasah bersama-sama. Tumbuh sama-sama. Lalu Yesus punya tugas begini, berikan tugas. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lampunya kepada mereka. Murid itu bersuka cita. Saudara yang terkasih ada damai, tapi juga ada sukacita yang dipancarkan. Anak-anak Tuhan ciri khasnya harus sukacita saudara yang terkasih. Bersuka cita, bahkan ayat 21 dikatakan begini, saudara-saudara, maka kata Yesus lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dengar baik-baik. Kita ada di sini itu karena Tuhan yang mengutus kita. Tuhan dengan kasihnya dia mengutus kita. Kasih yang luar biasa, kasih yang tanpa syarat. Kasih dari Tuhan Yesus. Puluhan tahun yang lalu, di sebuah negara, seorang pemuda sedang diadili di kantor, sebuah kantor pengadilan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pemuda ini duduk di depan para hakim. Tuduhannya adalah pemuda ini membunuh. Itulah sebabnya hukumannya adalah hukuman mati. Tapi hukuman itu bisa dilaksanakan kalau lonceng yang di belakang gereja itu berbunyi. Di belakang kantor pengadilan itu berbunyi. Ada lonceng besar dengan anak lonceng yang kecil. Anak lonceng itu biasanya kalau ditarik dari bawah lalu dia menyentuh lonceng yang besar itu saudara-saudara yang terkasih. Lalu kemudian bunyi sama seperti gereja-gereja Protestan di Maluku, di Batak, saudara di Sumatera yang dibunyikan. Tapi ini loncengnya besar sekali. Dan kalau lonceng itu tidak berbunyi, anak muda itu akan bebas. Lalu hakim berkata, bunyikan lonceng itu. Dan satu lonceng itu tidak berbunyi, dua lonceng itu tidak berbunyi, tiga lonceng itu tidak berbunyi, berarti anak muda itu bebas. Anak muda itu dia nggak tahan, dia lari ke belakang dan dia memanjat tangga ke atas ke menara itu. Dan alangkah kagetnya dia karena ibunya yang umur 75 tahun itu berdarah karena memeluk anak lonceng itu dan diturunkan dan meninggal. Kenapa? Karena ibunya mengasihi anaknya. Yesus Kristus mengasihi Anda dan saya. Dia berdarah, dia mati di atas kayu salib. Tapi dia tidak tinggal di kuburan. Dia bangkit. Kubur kosong membuktikan kuasa Tuhan yang luar biasa. Batu itu dipindahkan bukan supaya Yesus bisa keluar. Karena tubuh Yesus adalah tubuh kemuliaan yang tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Tapi batu itu dipindahkan supaya orang dari luar bisa lihat ke dalam. Bahwa Yesus gak ada lagi. Dia sudah bangkit dan hidup selama-lamanya. Karena itu Yesus kemudian mengutus kamu. Seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Saudara, Anda mau liburan barangkali. Anda mau pergi kemana silakan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Tapi jangan lupa tetap bawa nama Yesus itu.
Saya paling suka kalau lihat masuk warung atau restoran, lihat orang lagi berdoa, makan gitu, orang Kristen. Memang doanya macam-macam. Ada yang orang doanya cepat sekali. Cepat. Sampai saya pikir Tuhan juga gak ngerti dia ngomong apa Bapak Ibu. Tapi kalau Anda doa juga gak usah lama-lama. Kalau teman-teman yang main musik mungkin mau ke restoran lalu berkata, mari teman-teman semua, mari kita akan berdoa. Sebelum kita doa, mari kita nyembah Tuhan dulu beberapa lagi. Jangan-jangan, nanti yang punya restoran bilang, Pak kalau mau ibadah di sana aja. Di sana ada, jangan di sini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, tapi maksud saya begini. Liburan kemana saja, jangan lupa libatkan nama Tuhan di dalamnya. Supaya hidup Anda, saudara menjadi hidup yang tenang. Karena kita adalah utusan Kristus. Saya tutup Alkitab saya supaya saudara tahu sudah mau selesai. Dan sudah mau selesai saya itu tergantung. Bisa 5 menit, bisa 10 menit, bisa 15 menit. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, satu kali kira-kira di atas 15 tahun yang lalu. Saya pergi pelayanan di Kalimantan. Lalu kemudian pendeta dan istrinya bilang sama saya, Pak, anak kami nanti mau ikut retreat yang Bapak pimpin. Tolong bicara dengan anak kami. Dia anak pendeta tapi tidak mau main musik di gereja. Dia lebih senang ngerokok dan dia berdiri di luar, nanti ibadah sudah selesai baru dia masuk. Pak, ada kiat-kiat nggak untuk berhenti ngerokok? Ada ayat di mana? Nggak usah pakai ayat. Kalau Anda mau berhenti merokok, saya punya saran dan jalan keluar yang tepat. Sekali Anda mau tekad itu, Anda langsung berhenti. Bagaimana Pak caranya? Kalau anak Bapak lagi ngerokok, suruh balikin rokoknya. Dia pasti berhenti, saudara yang terkasih. Dan kemudian anak ini datang di retreat itu, acara itu, dan saya doakan dia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, beberapa tahun yang lalu saya khotbah di sebuah gereja di daerah Kuningan. Tiba-tiba saya lagi ngobrol sama gembalanya, dia datang. Om, ingat saya enggak Om? Oh iya. Kok kamu di Jakarta sekarang? Saya udah sekolah teologi di Jatinegara situ. Waduh, saudara saya begitu meluap-luap. Puji Tuhan, saya peluk dia, saya doain dia. Saya bilang begini, kamu gak ngerokok lagi? Enggak Pak, tiap hari saya baca Alkitab. Saya main musik sekarang untuk gereja dan saya 2 tahun lagi saya diwisuda jadi sarjana teologi. Puji Tuhan. Bangun, saudara yang terkasih. Supaya Anda jangan tidur, saudara sudah selesai, saudara-saudara yang terkasih. Yes. Tuhan mengutus kita menjadi hamba-hambanya. Bukan cuma dia utus, kalau Anda membaca di ayat selanjutnya ayat 22. Ada kuasa roh Allah yang dia kasih. Jadi bukan sekedar utus tapi ada kuasa yang menyertai orang-orang percaya. Anda melayani Tuhan, dengar baik-baik. Mungkin satu jadi pemain di istilah dulu saudara yang sebelah kanan. Ada pemain tengah, ada back, ada penjaga gawang. Tapi pelatih kita cuma satu, Yesus Tuhan. Dan dia gak pernah salah melatih. Dia gak pernah gagal dalam melatih. Asalkan Anda mau, Petrus yang menyangkal Yesus itu, dia berkhotbah dan ribuan orang bertobat. Karena itu dengar baik-baik, lihat saya. Tidak ada orang yang tidak bisa dipakai oleh Tuhan. Semua Anda di sini bisa dipakai oleh Tuhan. Asalkan kita mau dan berkata, yes Tuhan, inilah aku, utuslah aku menjadi alatmu. Tunduk kepala dan kita berdoa. Haleluya. Hanya nama Yesus, nama yang berkuasa, nama di atas segala nama itu yang menolong kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat tiada jalan. Haleluya. Haleluya. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya dan tak mampu bertahan. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Mari berdiri bersama. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku
Kalau di tempat yang lain tidak ada kepastian, ngapain kami dibiarkan? Atau kami pergi untuk cari tempat lain. Kalau di tempat lain gak ada pengharapan, buat apa kami pergi ke sana? Tinggal di kaki Yesus berharap sama Dia. Karena di dalam namanya ada kepastian. Terima kasih Tuhan Yesus untuk siang hari ini. Hamba berdoa untuk semua teman-temanku, jemaatmu dalam tempat ini. Ingatkan kami ada damai di dalam Tuhan Yesus. Ingatkan kami ada gaya sukacita di dalam Yesus. Ingatkan kami ada tugas yang Yesus beri kepada kami. Ingatkan kami ada kuasa yang Yesus percayakan kepada kami. Karena itu setiap kali kami bernafas ada Yesus di sana. Setiap kali kami berangkat bekerja ada Yesus. Setiap kali kami mau pergi ke tidur ada Yesus. Setiap kali kami mau mulai usaha kami ada Yesus di sana. Bersama dengan Yesus ada kepastian. Bersama dengan Yesus ada harapan. Sebab maut saja sudah dikalahkan. Apatah lagi tantangan, persoalan, pergumulan yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Hari ini Engkau ada di sini. Hamba berdoa Engkau memberkati setiap kami. Semua anak-anakmu yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan. Tambahkan terus karunia rohani kepada kami. Supaya pelayanan kami makin memuliakan nama-Mu. Dan membuat banyak orang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Ini doa kami. Kami serahkan hidup kami masing-masing dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan. Amin. Saudara kasih Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus berbicara tentang kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib 2000 tahun lalu sampai Dia datang untuk kali yang keduanya. Melalui perjamuan kudus ini Tuhan mau agar kita mengingat segala kebaikan Dia, agar kita lebih lagi mengasihi Dia dan juga mengasihi sama kita. Mari tundukkan kepala kita. Siapakah kami Tuhan? Sebelum kami mengenal Engkau, kami semua adalah orang yang berdosa. Dan upah dosa adalah maut. Engkau yang tidak berdosa, dijadikan dosa oleh karena kami. Kau harus turun dari surga mulia, mati gantikan kami dengan penderitaan-Mu yang sungguh-sungguh sangat luar biasa. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh-sungguh amat baik Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Tuhan mau agar kita masuk dalam perjamuan kudus ini dengan cara yang berkenan dan benar kepadanya. Oleh karena itu mari kita introspeksi diri kita masing-masing. Jangan simpan dosa, minta ampun kepadanya, minta ampun kepadanya. Terima kasih Tuhan. Sehingga kami sudah disucikan dan kuduskan Tuhan. Sehingga kami layak untuk masuk dalam perjamuan kudus ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Perjamuan kudus ini peruntukan bagi mereka yang percaya, anak-anak di bawah 12 tahun agar tidak ikut dalam perjamuan kudus ini. Siapakah kami Tuhan? Sebelum kami mengenal Engkau, kami semua adalah orang berdosa. Dan upah dosa adalah maut Tuhan. Tuhan, apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Dia serahkan mengambil roti, Ia mengambil roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sudah itu Ia serahkan roti ini di tangan, mengucap syukur atasnya, Ia memecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan-Aku. Saudara kasih Tuhan Yesus, bukankah roti yang kita pecah-pecahan ini adalah persekutuan kita dalam tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus.
Kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimerdekakan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur ada persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari mengucap syukur dan berbahasa roh. Syikira bayara bayara syikira. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Pengurapan kasih mula-mula Tuhan curahkan, mujizat kesembuhan Tuhan curahkan. Terima, terima, terima. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib 2000 tahun lalu Tuhan. Oleh darah-Mu Tuhan kami sudah diselamatkan. Oleh darah-Mu kami sudah diperdamaikan sehingga kami dapat memanggil-Mu ya Aba, ya Bapa. Terima kasih, terima kasih. Dan saat ini jemaat-Mu siap untuk menerima berkat daripada-Mu. Mari para suami tempat ini angkat kedua tangan-Mu. Tuhan berkati para suami tempat ini Tuhan Yesus. Jadikan mereka imam, raja, dan nabi Tuhan. Yang dapat menuntun dan membimbing keluarga mereka Tuhan Yesus. Untuk dapat mencapai destiny-Mu Tuhan Yesus. Biarlah karakter Kristus nantiasa ada kehidupan mereka. Menjadi teladan dimanapun mereka berada Tuhan. Apapun yang mereka lakukan Kau buat berhasil dan beruntung Tuhan. Terus Kau bawa mereka ke level yang lebih tinggi lagi secara rohani maupun jasmani. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan mari saat ini para istri angkat kedua tangan-Mu. Tuhan berkati para istri tempat ini Tuhan Yesus. Jadikan mereka tiang doa dan penolong bagi keluarga mereka Tuhan. Menjadi pokok anggur yang manis di tengah-tengah keluarga mereka. Kau jadikan mereka wanita yang bijak Tuhan. Berikan hikmat marifat-Mu pada mereka Tuhan. Untuk mereka dapat mendidik anak-anak mereka takut akan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari Pak saat ini para anak muda yang belum menikah dan para single parents angkat kedua tangan-Mu. Tuhan berkati para generasi penerus tempat ini Tuhan Yesus. Biarlah roh takut akan Engkau dan kekuatan untuk menjaga kekudusan Kau curahkan dalam kehidupan mereka Tuhan. Pengurapan Daniel 10 kali lebih cerdas dari anak dunia juga Kau curahkan Tuhan Yesus. Yang belum menikah Kau berikan mereka jodoh. Jodoh yang sepadan, jodoh yang takut akan Engkau dan jodoh yang diberkati Tuhan. Yang single parents, peluk mereka dengan kasih-Mu Tuhan. Kasih agape maupun kasih filia Tuhan. Berikan mereka kekuatan dan pengharapan agar mereka dapat menjalani kehidupan mereka Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih. Mari jemaat angkat kedua tangan-Mu. Dengan iman hamba percaya yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Yang berbeban berat sudah diberikan jawaban doa. Yang letih lesu sudah diberikan kekuatan. Yang terikat sudah dilepaskan oleh Tuhan Yesus. Hamba berdoa seluruh jemaat GBPRJ diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, kami mengucap syukur atas segalanya. Dan sebentar lagi kami akan pulang Tuhan Yesus ke rumah kami masing-masing. Terima kasih atas firman yang sudah Kau taburkan Tuhan Yesus. Biarlah ini menjadi rema buat kami semua Tuhan Yesus. Kau berkati Pendeta Henry Tuhan Yesus. Terus Kau pakai pelayanan yang secara luar biasa Tuhan Yesus.
Biarlah banyak jiwa-jiwa dimenangkan oleh hamba-Mu Tuhan Yesus. Kau cukupi segala sesuatu Tuhan. Lindungi, pagari hamba-Mu Tuhan Yesus. Berikan hamba-Mu ini kesehatan yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan juga untuk jemaat-jemaat-Mu tempat ini Tuhan Yesus. Terus biar mereka menjadi murid-murid yang mau taat dan setia kepada firman-Mu Tuhan Yesus. Terus juga lindungi dengan pagari mereka dan berkati mereka berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Mari semua jemaat angkat kedua tangan-Mu. Terima berkat daripada Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Kasih anugerah dari anak yang tunggal Yesus Kristus. Serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Mentai kita mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Menjemput kita di awan-awan yang permai. Bagi kita yang percaya dan sudah berkati sama-sama katakan. Amin. Shalom saudara. Edisi Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai proses menjadi murid. Sebagian besar dari kita pernah mengenyam pendidikan sebagai seorang murid. Siapa sih seorang murid itu? Ia adalah seseorang yang memiliki komitmen, kerendahan hati, dan keinginan yang kuat dalam dirinya untuk selalu belajar dan menyelesaikan tugasnya. Nah, seorang murid membutuhkan guru yang mampu menuntun dan mengajarnya, sampai murid itu menjadi ahli di bidangnya dan bisa menduplikasi apa yang pernah dibuat oleh sang guru. Tuhan Yesus ialah sang guru agung. Ia memerintahkan murid-muridnya untuk pergi ke segala bangsa, guna memberitakan Injil dan memuridkan orang-orang yang belum diselamatkan. Sebagai pengikut Tuhan, kita juga termasuk murid-muridnya yang bertugas melanjutkan pemberitaan Injil, menyebarkan kebenaran firman Tuhan untuk menuntaskan amanat agung. Memang tidaklah mudah dalam mengerjakan pemberitaan Injil, maka dari itu, para murid memerlukan bantuan Roh Kudus untuk dapat menyampaikan pesan dengan hikmat. Roh Kudus akan menolong sehingga hal yang sulit itu dapat dikerjakan dengan baik. Sebelum mengutus para murid, Yesus memanggil orang-orang untuk dimuridkan sebagai proses persiapan. Mereka diberi pengajaran untuk dapat mengenal Tuhan dan kerajaan-Nya. Ada 3 hal yang perlu dilakukan untuk memastikan bahwa murid-murid siap melakukan tugas penting ini. Langkah pertama ialah mau menerima panggilan dan mengikuti Yesus. Siapa sajakah yang dapat menerima panggilan untuk mengikuti Yesus? Yaitu orang-orang yang berasal dari berbagai latar belakang berbeda, dipanggil untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus, diperlengkapi dengan firman, dan diberi kuasa untuk melakukan tugas penyelamatan. Banyak orang muda yang beranggapan bahwa menjadi murid adalah sesuatu yang membosankan, karena banyak menekankan hal-hal batiniah mereka. Pandangan itu tidak tepat karena menjadi murid Kristus adalah kehidupan yang penuh gairah kudus yang akan membawa kepada kepuasan dan kebahagiaan. Yohanes 8 ayat 34 berkata, "Sesungguhnya orang yang berbuat dosa ialah hamba dosa. Dosa mengikat manusia dan membuat orang melakukan hal-hal buruk dan salah berulang-ulang sampai menjadi kebiasaan berdosa." Sebagai murid yang menerima panggilan, kita perlu memiliki kebiasaan baru yang menyenangkan hati sang guru. Untuk mengubah kebiasaan lama menjadi baru, diperlukan proses yang disebut pemuritan. Pemuritan akan membawa kebiasaan baru dalam kehidupan orang-orang yang melakukannya. Tujuan Yesus memuridkan ialah agar para murid siap melakukan tugas yang besar, yaitu pemberitaan kasih Tuhan yang menyelamatkan manusia dari dosa. Salah satu aspek penting yang perlu dimiliki oleh seorang murid adalah memperbesar kapasitas manusia rohnya. Yang kedua ialah murid bersedia untuk diajar. Untuk mengalami perubahan hidup dari manusia lama menjadi manusia baru, murid-murid perlu firman Tuhan yang disampaikan terus-menerus sampai mereka memiliki kerelaan hati untuk mau berubah, diajar, dan taat melakukan perintah Tuhan. Sikap inilah yang sangat diperlukan pada diri seorang murid. Karena tanpa hati yang mau diajar, orang akan terus-menerus mengalami pergumulan dalam batinnya ketika menerima firman. Kita belajar dari Simon Petrus. Ia adalah seorang nelayan. Tuhan Yesus berkata bahwa Simon Petrus akan dijadikan penjala manusia. Seorang nelayan menjadi seorang rasul, ini merupakan suatu lompatan yang sangat besar. Apa yang menjadikan Petrus bisa mengalami perubahan sebesar itu? Jawabannya adalah hati yang taat, mau belajar, dan diajar oleh kebenaran firman Tuhan yang didengarnya. Dalam pengiringannya bersama Yesus, sedikit demi sedikit terjadi perubahan dalam diri Simon Petrus. Firman Tuhan berkuasa mengubah hidup manusia
dengan catatan orang tersebut membuka hatinya untuk mau diajar dan taat. Hal ketiga yang perlu dilakukan oleh seorang murid ialah bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus. Ini adalah aspek paling penting yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-murid. Ia menjalani kehidupan yang sangat bergantung kepada Roh Kudus. Ia memerlukan pelatihan dan praktek dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Murid-murid diajar mengenai mujizat, melihat Yesus melakukan mujizat, dan akhirnya mempraktekkan mujizat kepada orang yang membutuhkan. Inilah teladan yang Tuhan ajarkan untuk generasi saat ini. Dengan perkembangan informasi yang mudah diakses, generasi saat ini lebih suka melihat dan mencari figur-figur yang dapat mereka ikuti sesuai dengan keinginan mereka sendiri, yang belum tentu sesuai dengan kebenaran firman Allah. Seringkali hal ini mengakibatkan murid dengan mudah meninggalkan pemimpinnya. Hal ini merupakan salah satu wujud perubahan pada generasi ini. Itulah mengapa kita sebagai murid Kristus perlu memiliki keteguhan hati untuk mau dimuridkan dan mengerjakan proses pemuridan itu sendiri. Perlu tuntunan Roh Kudus untuk kita memilih pemimpin atau figur teladan yang sesuai dengan karakter Yesus. Dan untuk para mentor, tetap semangat dan terus membangun diri agar melahirkan murid-murid yang siap menyelesaikan amanat agung. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.